selamat pagi sahabat Muardewae. Jumpa lagi hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita semua sedang memperingati Hari Gizi Nasional tanggal 25 Januari. Jadi di sini semua pemerhati gizi sedang memperingati Hari Gizi Nasional. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Gizi Nasional, kita mau kupas tuntas tentang permasalahan gizi yang masih dihadapi di Indonesia. Nah, kebetulan tema kita pada tahun ini, tema gizinya adalah tentang obesitas dan stunting. Nah, sehingga acara Muardewae hari ini kita mengangkat tema pentingnya mencegah malnutrisi, dalam hal ini obesitas dan stunting. Nah, untuk membahas tema kali ini, kami menghadirkan dua pakar, menghadirkan dua pembicara. Nah, yang pertama adalah Dr. Indrawati, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Amel. Selamat pagi. Kemudian kita juga mengundang Mbak Meda, AMDGZ. Selamat pagi, Mbak Meda. Pagi, Dr. Amel. Selamat pagi. Ya, nanti kita akan berbicara lebih banyak ya tentang mencegah malnutrisi ini atau obesitas dan stunting. Teman-teman, baik di Instagram yang ikut acara ini silahkan bertanya untuk kita mengetahui lebih banyak tentang itu semua. Baik, saya akan ke Dr. Indra dulu nih, Dok ya. Nah, sebenarnya dari tema sendiri di sini kan pentingnya mencegah malnutrisi, tetapi dalam kurung obesitas dan stunting. Kenapa ya, Dok ya? Apakah memang dua itu merupakan malnutrisi sehingga masuk ke dalam definisi tersebut? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardewae. Senang sekali pada kesempatan kali ini di hari yang istimewa ya Bu Amel ya. Ini adalah Hari Gizi Nasional yang ke-62. Jadi memang Hari Gizi Nasional ini diperingati setiap tahun untuk diharapkan semua pihak gitu ya ikut memperhatikan masalah-masalah gizi yang sedang terjadi saat ini. Nah, masalah gizi utama yang terjadi pada saat ini terutama adalah malnutrisi. Malnutrisi itu apa sih gitu ya? Kalau sudah mal itu berarti kan salah gitu ya. Berarti ada tentang gizi yang salah. Gizi yang salah itu apa? Gizi yang salah itu adalah apabila dia berlebihan atau kekurangan. Nah, kalau gizi kurang gitu ya, kalau dewasa kita sering kenal dengan undernutrisi gitu ya, atau bahkan pakai istilah malnutrisi itu sendiri. Sedangkan pada anak itu kita sering sebut dengan stunting gitu ya. Sedangkan gizi berlebih itu sering kita sebut sebagai obesitas. Jadi sebenarnya pembahasan kita saat ini adalah tentang malnutrisi ya, tentang stunting dan obesitas itu sendiri, Dr. Amel. Jadi tentang gizi yang salah. Iya, gizi yang salah. Gizi yang salah. Kuncinya di situ. Baik. Dan ini ternyata memang masih jadi masalah di Indonesia ya, Dok ya. Betul, di satu sisi banyak juga yang kekurangan zat gizi, tetapi lebih juga ada yang berlebih juga ada. Sekarang kita ke Mbak Meda ya. Baik, Mbak Meda, terkait dengan Mbak Meda ini kan pemerhati dan juga praktisi ya di lapangan ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa memberikan gambaran ya, terkait dengan permasalahan malnutrisi ini, dalam hal ini adalah stunting. Ya, itu bagaimana, Mbak? Oh iya, jadi memang saat ini ya, karena di Indonesia kan mengalami yang namanya double burden malnutrition, di mana tadi seperti yang Dr. Amel juga sampaikan kan tadi ya. Jadi memang ada kondisi yang masyarakat itu mengalami yang dia gizinya kurang. Gizi kurang ada sebenarnya tidak hanya stunting ya, ada wasting juga, kemudian ada gizi buruk, dan kemudian nah stunting ini sendiri apa sih? Jadi stunting ini sebenarnya adalah kondisi dia kurang gizi tetapi sebenarnya adalah dalam jangka waktu yang lama atau kronis yang ditunjukkan dengan perawakan tubuhnya pendek. Tapi tidak hanya berhenti pada tubuhnya yang pendek saja ya, tapi juga ini mempengaruhi perkembangan kognitifnya.
Nah, lagi untuk perawakan pendek ini sebenarnya tidak hanya dilihat pakai secara subjektif ya. Saya lihat anak, oh anak ini pendek, anak ini stunting. Sebenarnya nggak berhenti sampai di situ. Tapi kami ada yang namanya pengukuran ya, pengukuran pemantauan pertumbuhan. Nah, kita tahu nih anak ini jenis kelaminnya apa, kemudian dia usianya berapa bulan, kemudian tinggi badannya berapa. Nah, itu nanti diplot di yang namanya grafik pertumbuhan. Kalau saat ini yang digunakan adalah grafik pertumbuhan WHO. Jadi, nanti setelah diplot, kelihatan, oh ternyata anak ini berada di bawah garis 2 standar deviasi. Nah, itu baru dikatakan nanti stunting. Jadi, stunting ini adalah kondisi di mana kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, perawakannya pendek, kognitifnya kurang, dan ditunjukkan di grafik pertumbuhan WHO di mana berada pada kurang dari min 2 standar deviasi. Itu. Dan untuk stunting ini kemarin ya dari hasil survei status SSGI ya yang tahun 2021 kemarin memang angkanya cukup tinggi ya dok ya, yaitu sebesar 24,4% sendiri dari anak Indonesia itu. Iya, itu dari anak Indonesia. Di mana sebenarnya ini masih jauh sekali dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional ya, yang besarnya adalah 14%. Jadi emang stunting ini memang PR yang cukup berat juga bagi kita ya. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Meda. Kembali lagi ke Dr. Indra. Kalau kita bicara tentang menghasilkan generasi yang tadi baik, sehat, tidak kena stunting seperti itu. Tentu kan sebenarnya saya mendengar istilah gerakan 1000 hari pertama kehidupan ya dok ya, seperti itu. Artinya di sini sebenarnya perannya dari awal ya, mulai dari hamil mungkin seperti itu, kemudian saat menyusuinya sampai kemudian kebutuhan zat gizinya seterusnya seperti itu. Nah mungkin dokter bisa ngasih gambaran ya terhadap kami pemirsa Muardi Wae seperti itu terkait dengan tadi gizi pada ibu hamil seperti itu bagaimana ya dok ya sebenarnya agar bisa mencegah stunting sejak dini. Iya, baik. Jadi memang penelitian terbaru ya banyak yang menyebutkan bahwa HPK atau hari pertama kehidupan ya, 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting dan berperan pada terjadinya stunting. Jadi maksud dari HPK 1000 hari HPK ini itu adalah dari mulai adanya janin gitu ya sampai 2 tahun kehidupan bayi atau anak gitu ya. Nah, untuk itu berarti kan itu adalah kondisi saat ibu hamil ya, ibu hamil. Makanya pada saat ibu hamil maupun menyusui itu harus kita perhatikan gitu ya untuk kebutuhan gizinya gitu. Dimana untuk pemenuhannya gitu ya. Kalau kita lihat dari AKG itu memang memerlukan penambahan energi maupun proteinnya seperti itu ya. Kemudian mikronutrien itu juga harus terpenuhi. Jadi lebih banyak dari saat kondisi tidak hamil gitu ya dok ya maksudnya ya dok ya. Tetapi memang lebih banyaknya itu juga ada batasan-batasannya ya. Tidak boleh terlalu berlebihan juga karena kalau menurut Institute of Medicine itu kan memang untuk kenaikan berat badan ibu hamil pun juga dibatasi ya, tidak boleh terlalu banyak juga gitu ya. Jadi kalau untuk obes itu sebenarnya cukup dengan 5 sampai 9 kilo gitu ya. Kalau untuk orang yang normal, IMT normal itu atau IMT 18,5 ya sampai 23 itu kan paling hanya kita butuhkan 11,5 sampai 16 kilo saja. Itu selama kehamilan ya, selama dari trimester awal sampai akhir gitu ya, kenaikannya seputar Nah, kalau untuk yang undernutrisi tadi, underweight tadi, yang di bawah 18,5 itu bisa sampai 18 kilo, 12,5 sampai 18 kilo. Jadi artinya kenaikan berat badan seorang ibu hamil pun juga harus diperhatikan sesuai dengan status gizi ibu sebelum hamil seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau berlebihan pun nanti akan memperberat risiko waktu kelahiran itu, dia akan berisiko terjadinya preeklamsi gitu kan.
kemudian kelainan-kelainan pada saat kelahiran yang lain gitu ya. Makanya berat badannya itu tidak boleh terlalu banyak juga penambahannya. Nah, kalau menurut AKG penambahan kalori maupun proteinnya itu kan kurang lebih kalau trimester pertama itu paling sekitar 180 kilokalori gitu ya, dengan 20 gram protein. Kemudian untuk yang trimester 2-3 itu dengan 300 kilokalori dengan 20 gram protein. Nah, mungkin nanti Mbak Maida bisa menambahkan nanti kira-kira makannya apa ya kalau segini gitu ya. Kemudian untuk setelah melahirkan pun itu juga dibutuhkan penambahan gitu ya. Penambahan kurang lebih kalau 6 bulan pertama itu waktu menyusui ya, 6 bulan pertama menyusui kurang lebih 330 kilokalori dengan 20 gram protein. Kemudian untuk 6 bulan kedua bisa kurang lebih 400 ya, jadi lebih banyak gitu ya, karena kan kan untuk memenuhi 2 orang tuh ya, berarti untuk ibu maupun bayinya seperti itu. Baik, ya. Mbak Miragi ya. Iya. Mbak Miragi, kita kembali ke stunting nih. Jadi kalau tadi disebutkan kan memang ternyata Indonesia ini menghadapi 2 ya, Mbak? 2, iya betul sekali. Double burden ya. Double burden. Ada stunting di sini, tapi juga ada berat lebih ya, seperti itu. Nah, mungkin Mbak Mei terkait dengan kita kembali ke stunting dulu. Ini kadang memang anak-anak itu karena memang masih kecil, kemudian nafsu makannya juga lebih kepada milih-milih makanan ya, seperti itu Mbak. Mungkin yang mau saya tanyakan, mungkin pengalamannya Mbak Mei, anak-anak yang nafsu makannya atau terlalu pilih-pilih makanan ini, ada nggak sih Mbak siasat-siasat tertentu gitu agar dia ini mau makan atau iya. bisa memenuhi kebutuhan dari si anak? Karena tadi cenderung milih-milih. Cenderung anak saya sendiri juga milih-milih nih Mbak. Seperti itu. Iya, memang untuk anak kecil ya Dok ya, memang untuk makan itu ada kecenderungan untuk dia memilih-milih. Sebenarnya ini bisa diatasi. Yang pertama kita mengingat dulu, anak-anak ini dia adalah peniru yang baik ya. Iya. Jadi diusahakan memang sebelum kita memberikan makanan ke anak gitu ya, kita ngasih nih makan ke anak kita pilihkan A, pilihkan B gitu ya. Kita lihat dulu ke kita, kalau kita dikasih makanan A, B ini kita juga mau atau enggak gitu. Jadi bisa diusahakan dengan kita makan dengan anak bersama, orang tua makan dengan anak bersama, iya makan bersama, dan menunya pun juga sebisa mungkin disamakan. Kalaupun tidak memungkinkan ya, mungkin untuk balita masih MPASI kan dia teksturnya berbeda, ada yang lumat, ada yang cincang kan. Nah itu nggak apa-apa, nanti dengan ya orang tua makan makanan keluarga seperti biasa, anak teksturnya menyesuaikan dengan bahan makanan yang sama, kita makan nih bersama ya, kita makan bersama, kita contohkan. Nah kalaupun nanti anak masih dalam tahap yang pilih-pilih, misal kita kasih 1 kali, anaknya nolak, nggak mau, 2 kali mau tapi di mulut doang, atau nanti 3 kali mau tapi di depan, itu nggak apa-apa, nanti kita coba terus sampai katakanlah 15 kali, itu pun nggak apa-apa nanti. Yang penting coba terus. Iya, yang penting coba terus. Memang kayaknya capek ya Dok ya, ngasih itu anaknya nggak mau gitu, mungkin emang capek, tapi nggak apa-apa, tetap dicoba. Atau bisa juga anak kan mungkin cenderung ada yang katakanlah aku nih sukanya, aku maunya brokoli aja mah gitu. Nah, mungkin kita mau mengenalkan bahan makanan yang lain. Nah, nanti bisa kita kombinasikan dengan kita kasih ke makanan ke anak, kita kasih yang apa yang dia sukai, kemudian makanan baru, terus juga makanan yang disukai lainnya. Jadi dengan jangan sampai, iya, selang-seling. Jadi jangan memberikan makanan yang anak tuh masih asing semua gitu. Jadi misal mau mengenalkan salah satu lauk ya protein hewani, terus juga bisa nanti dipadukan dengan sayur yang disukai anak, karbohidrat makanan pokok yang disukai anak, kemudian sumber lauk protein hewani yang baru tadi. Jadi jangan dalam satu komponen makanan tuh anak masih asing semua gitu nanti. Iya. Putus asa tuanya nanti. Orang tuanya putus asa, anaknya nanti juga nggak mau makan nanti. Iya, jadi memang agak tricky sih Dok. Iya, tapi memang masih
diusahakan tetap dicoba, masih bisa. Mungkin bisa dibikin kayak bentuk-bentuk lucu-lucu Nah, itu iya, ya Mbak ya. Kayak, bisa kita kan banyak modifikasi tuh di, bentuknya, kita modifikasi di alat internet itu makan ya. gitu. Saya tuh sering nyimpen itu dibentuk-bentuk macam-macam ya. Nggak Iya, tahu prakteknya macam-macam kapan, bentuk. pokoknya disimpan dulu. Kan banyak tuh kayak tips-tips agar anak itu suka sayur kayak gitu ya. Iya, itu Bentuk kan macam-macam juga boneka. bentuk alat makan pun juga macam-macam, Iya, itu juga betul. bisa Biar dipakai. anak juga melihatnya itu juga seneng ya, Seneng. warna-warni, Iya. bentuknya Iya. macam-macam. Apalagi kalau buat bekal tuh ya, lihat sama Bekal, temannya, wah bekalnya lucu, enak nih. lucu. Gitu. Makan bareng gitu. Ini Nah, kayaknya sudah ada yang bertanya Tanya ya. dari Kaila Maharani 88. Hmm. Dok, apa saja yang bisa menjadi penyebab obesitas pada anak? Bagaimana cara kita mengendalikan supaya anak tidak obesitas? Ya, Kita ke Dokter obesitas Indra ya. dulu Ya. Monggo Dokter Indra. Jadi kalau kita berbicara tentang obesitas itu kan berarti sebenarnya ada ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan antara makanan yang diasup dengan aktivitas fisiknya gitu ya. Jadi seringkali kalau anak-anak itu kan apalagi musim daring kayak gini ya, jadi mager di rumah gitu ya. HP di tangan Betul, gitu ya, itu kan cenderung dia tuh banyak ngemil. Apalagi cemilan-cemilan yang ada sekarang tuh kebanyakan kan terbuat dari tepung itu ya, karbohidrat itu yang memang betul, karbohidrat sederhana yang banyak manis-manis, terus minuman yang kalengan-kalengan seperti itu ya. Walaupun ada juga sih faktor genetik itu juga berpegang, tapi kan cuma sedikit aja biasanya karena mungkin asupan yang berlebihan tersebut ditambah dengan aktivitas yang kurang. Karena ya mungkin hampir semua ya anak-anak itu sekarang tuh pegangannya HP, terus kalau udah HP kan udah mau aktivitas. Kalau zaman dulu kan kita masih yang lari-lari gitu ya, main lompat tali gitu kan, masih mainannya cuma seperti itu. Sedangkan sekarang belum ada HP ya Mbak, zaman dulu belum ada HP. HP pun cuma bisa SMS gitu ya. Zaman saya belum ada. Saya ingatnya itu kan waktu saya kuliah baru ada HP itu ya. Adanya telepon rumah. Ya itu. Jadi jadi kemungkinan karena memang aktivitasnya jadi kurang gitu kan. Nah, otomatis makanan yang masuk itu kan tidak diubah menjadi energi tapi jadi lemak ya, makanya dia akan terjadi obesitas tersebut gitu ya. Walaupun ada juga sih gangguan-gangguan metabolis itu yang memang dia menyebabkan anak itu cepat gemuk itu ada, tapi kan cuman paling kecil gitu persentasenya. Kebanyakan yaitu karena aktivitas fisik yang kurang, asupan yang berlebihan. Sama jenis-jenis dari asupan itu juga betul, tidak imbang dan banyak. Iya, betul. Manis itu ya. Gitu. Betul. Dan itu ternyata sekarang prevalensinya banyak ya. Lumayan saya lihat udah di atas 20% sendiri. Ya, baik. Kalau ke Mbak Maida sendiri ini gimana nih Mbak tentang obesitas pada Tentang anak? obesitas ya, tadi seperti yang dijelaskan Dokter Indra ya, itu kan kondisi di mana nggak seimbang ya antara energi yang masuk dan juga yang keluar. Nah, jadi untuk mengatasinya bisa dengan kita atur aktivitas fisiknya anak. Kemudian dari makanan pun juga harus diatur juga ya. Tapi karena anak-anak kan masih dalam kondisi dia masih bertumbuh terus ya, memang untuk pembatasannya juga nggak bisa kayak istilahnya kita pol-polan nih ngebatasinya gitu. Tetap kita perhatikan ya untuk bagaimana nanti asupan proteinnya, kemudian asupan zat besi, zinc dan lain-lain mikronutrien yang lain agar si anak tetap tumbuh, tapi juga dia nggak bakalan jadi yang kelebihan energi tadi. Bisa dari pemilihan makanannya juga ya dok ya. Yang tadi juga Dokter Indra sempat menyampaikan yang kayak cemilan tadi ya dok ya. Betul, kayak cemilan ada yang tinggi dia dari tepung-tepungan, tinggi gula, juga cenderung tinggi garam juga. Jadi seperti kayak proses food gitu ya. Mungkin ada merek kayak nugget-nuggetan kayak gitu. Nah, itu juga bisa diakalin kalau memang anaknya suka ngemil,
kita buatkan nih cemilan yang sehat. Ya. Memang Ada ya ini nggak Mbak, contoh nggak Mbak, cemilan sehat buat Cemilan anak yang sehat. kira-kira anak itu seneng gitu. kalau memang mau simpel ya deh. Kalau simpel udah kita kasih buah, tapi ya jangan, kalau kita mau kasih apel jangan nih makan apel Iya, tetap dalam tadi bentuk bentuk-bentuk utuh tadi gitu. ya, Mbak. Iya, Mbak, ya. orang kadang Yang menarik. kayak orang dewasa lihat dia buah utuh gelundung gitu aja males kan. Iya. Jadi mungkin kita bisa, orang tua kita potongkan. Tetap tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, anak itu adalah dia memang peniru yang ulung. Jadi bisa misal memang waktunya untuk cemilan, kita sebagai orang tua kalau memang waktu itu bisa mendampingi, kita ajak, ayo kita ngemil dulu, cemilannya juga siapkan yang sehat. Oke, jadi dengan begitu nanti anak juga bisa merekam, cemilan yang baik itu yang kayak gini, yang disediakan ibu di rumah, orang tua di rumah yang kayak gini. Jadi bisa buah, atau mungkin kalau memang agak sedikit ada waktu ya, bikin yang olahan yang lain. Bisa sekarang juga yang resep-resep makanan sehat pun juga di sosmed ya, juga cukup banyak, mau di sosmed atau di aplikasi-aplikasi yang lain yang dia menyediakan resep masakan, itu kan juga cukup banyak. Dengan pakai bahan yang sehat, takaran diperhatikan, proses memasaknya juga kita tahu, kebersihannya bagaimana, itu bisa diterapkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mega. Ini ada yang nanya ini dari Mbak Titik nih. Anak susah makan, maunya ngemil dan nenen ASI terus. Nah, ini juga fenomena nih ya. Umur berapa ini? Ini sih yang berapa nggak ditulis ya? Iya, kok masih Iya. Mungkin nenen kalau terus. masih ASI ya mulai dari, tapi udah ngemil Mbak. Ngemil, Berarti ya. kan dia udah kenal makanan. Anggaplah 1 tahun ya. Setahun, Mbak Titi iya. bisa nambahkan informasi nih usianya berapa ya seperti Iya, itu. mungkin Nah, kita setahun, anggaplah sekitar 2 1 tahun gitu ya. 1 tahunan. Nah, ini gimana nih Dokter Indra? Dokter Indra dulu sih. Gimana nih kalau anak susah makan, maunya ngemil, kemudian nenen ASI terus tuh, gimana nih Dok? Pengalaman bisa. Dok yang putranya 6 mungkin ya bisa kasih teman-teman ini putranya 6 ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Ngalahin saya. anak saya gampang makan Gampang semuanya. makan semuanya ya, alhamdulillah. Mungkin Dok bisa kasih insight buat teman-teman. Insight, kasih tips. Buat diwai. Iya. Jadi kalau ini berdasarkan pengalaman nih jadinya. Jadi untuk anak-anak ini memang yang suka ngemil mungkin tadi, jadi tetap kalau saya pengalaman dan mungkin teori itu kan, jadi tetap makan itu kita berikan sesuai jadwalnya, jamnya gitu ya. Jadi mau nggak mau makan, mau dia mau makan atau tidak, tetap kita sediakan di sana. Jadi kayak misalnya anak saya itu ya belum bangun tidur itu sudah mau susu banyak, itu tidak saya berikan. Pokoknya makan dulu. Jadi disiplin sama jadwal makan. iya ya, Dok, betul. ya? Jadi kalau jamnya makan ya kita siapkan. Mau nggak mau anak itu harus tetap kita sediakan. Kemudian kita tetap kita berikan gitu ya. Nanti perkara nanti setelah makan dia mau tambah nenen Nenen. nenen. Iya. Nah, itu monggo silakan, enggak apa-apa kita berikan. Kemudian untuk cemilan pun kita berikan di jam-jam yang memang jam nyemil itu gitu. Jadi mungkin kalau pagi itu sekitar jam 10-an gitu ya, siang itu jam 3 itu ya, jam 3 itu bisa kita berikan gitu. Mungkin ya bentuknya mungkin bisa kayak di kreasi seperti yang dikatakan Mbak Mei tadi, mungkin dengan cemilan-cemilan yang sebenarnya cemilan sehat gitu ya, cemilan sehat itu diberikan pas jam-jam itu. Jadi istilahnya apa yang kita berikan walaupun bentuknya cemilan tetapi memang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Indra. Mbak Mei gimana nih Mbak Mei? Pertanyaannya Bu Titi, susah makan, mau yang ngemil terus, sama padahal nenen. tadi Iya. kita harus mencegah stunting Stunting, ya, iya. seperti itu. Nah, kayak gini takutnya nanti kalau terjadi Iya, terus terjadi, bisa iya. stunting. Ini kira-kira mungkin udah usia di atas 1 tahun Iya, ya, mungkin Dok, sudah ya. 1 tahun sih ya Mbak ya. Iya, apalagi udah di usia 1 tahun itu untuk dari ASI ya, pemenuhan kecukupan energi dari ASI itu sebenarnya cuma
dia tinggal 30% ya. Memang seharusnya dikejar pakai makanan keluarga ya, kalau udah di atas 1 tahun apalagi. Makanan pendamping gitu Iya, ya, Mbak, ya? makanan Makanan pendamping keluarga sudah seperti bisa itu. pakai makanan keluarga. Maunya ngemil terus nih. Nah, ini juga perlu infonya kurang nih. Ini ngemilnya ini ngemil dalam dia bentuk Iya, apa ngemil gitu. apa gitu, Ngemilnya Mbak, apa yang belum dulu nih disebutkan, gitu. Anggaplah Iya. ngemil keletikan, Oh, Mbak. keletihan Ciki-ciki, kerupuk ciki-ciki itu ya. Aduh, sebut merek nih dong. Oh iya, maaf, Aduh, maaf ya. maaf. Jadi Tapi memang cemilan disamakan. ketik-ketik aja kita nyebutnya juga ciki. Iya, iya. Iya, betul Latih kan juga. ya, Mbak, ya. Branding ya Dok, itu. Iya, kalau Kekuatan susah brand. makan ya tadi ya balik. Cara ngatasinya gimana? Tetap yang pertama tadi seperti disampaikan Dokter Indra itu kan salah satu bagian dari feeding rule ya Dok itu ya. Memang kita perhatikan jadwal makan anak. Kemudian kita perhatikan lingkungannya bagaimana, lingkungan ketika kita memberikan makan dan juga Betul. prosedur ketika kita memberikan makan. Mungkin diajak main sama teman-temannya itu ya, jadi mungkin lebih iya, semangat itu gitu bisa juga. makan. Kalau begitu mungkin dari tadi diatur kita jadwal makan kita atur, apalagi udah di atas 1 tahun mungkin ya tadi 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan. Memang ini mungkin agak keras sedikit ya, agak terlalu disiplin sedikit. Kita coba kalau memang di luar jam makan, coba anak jangan dikasih. Kalaupun anak lapar gini, coba jangan dikasih, biar anak itu dia Tegaan berarti ya, Mbak. Iya, Juga ya. iya. Memang di awal agak tega dikit ya. Biar anak itu merasakan dia, oh lapar. Aku kalau nggak jam segini waktunya makan, aku nggak maem, ternyata lapar. Dan dengan dilatih gitu, nanti lama-lama anak jadwal makan pun akan bisa mengikuti nanti itu. Kemudian yang kedua tadi lingkungan ya. Tetap kita perhatikan lingkungan. Kalau memang anak jadwalnya makan, udah kita taruh. Kalau biasanya memang makan di ada meja makan, kita taruh duduk di kursi di meja makan, kamu jadwalnya makan gitu. Memang harus seperti ini, harusnya memang ditanamkan dari anak mulai MPASI gitu. Iya. Gitu. Kemudian juga ketika makan lingkungannya juga di meja makan, nggak ada mainan, nggak ada YouTube, nggak ada handphone gitu. Iya. Dan memang sebenarnya kalau ini tadi dia kuncinya di anaknya maunya ngemil terus ya. Ya itu nanti coba jangan diberikan makanan lain ketika makan, ketika dia waktu makan. Jadi memang ketika waktu makan utama ya udah menunya makan apa, utama. kasih makan utama itu. Waktunya Kalau mungkin si anak mungkin mulai merengek, dia minta cemilannya yang tadi, jangan dikasih dulu. Cemilan Habis untuk ini cemilan, dulu, iya. nanti baru dapat ini gitu ya, Mbak. Iya, kita sampaikan, Reward Mak, ya? kamu Iya, boleh, reward. kamu boleh ngemil, tapi nanti ngemil ada waktunya sendiri ya. Ini kamu maem dulu, gitu. Nanti kalau udah waktunya maem, ini habis, nanti jam ngemil, kamu boleh ngemil. Tapi tetap ditekankan juga ini ngemilnya ya Dok. Iya. Cemilan, jenis cemilannya juga. Jenis cemilan. Iya, diperhatikan. Baik, terima kasih Dr. Indra dan Mbak Meda. Ini ada lagi yang bertanya dari Hana Sitro. Dok, kalau umur 6 tahun berat badan 30 kg itu obesitas apa standar ya Dok? Ini pakai kurva harusnya ya Mbak? Pakai kurva harusnya. Kemudian Tingginya soal- berapa ya? Iya, Harus- tingginya kalau anak juga, kan harus dilihat iya. juga ya. Soalnya Tingginya makan berapa. sama ngemil itu nggak bisa Nggak bisa direm Dok. Nah, direm. ini malah kebalikan, ini makan sama ngemilnya nggak bisa direm. Yang tadi susah Dua-duanya. makan, ini nggak bisa di. Yang tadi Iya. susah ini malah nggak bisa Iya. direm. Nah mungkin Dr. Indra nih Dok, anggaplah ya tadi ya, mungkin infonya kurang ya Dok ya. Jadi Iya, 6 iya. tahun ini juga jenis kelaminnya juga kurang ya Dok ya. Betul, Jadi kita iya. nggak bisa ini. Kita Tapi bisa mungkin menilai. kalau misalnya nih kasusnya obesitas ya seperti itu. Ini gimana nih Dok? Ngerem makan sama ngemilnya nih Dok, sulit banget nih direm. Nah itulah tantangan orang tua yang Tantangan orang tua. anaknya suka makan ya. Jadi memang kuncinya itu tadi, memang kita tetap memberikan makan sesuai jadwal dan jangan disediakan gitu kan cemilannya itu loh. Iya. Jadi jangan Sembunyikan kan ya Dok? iya, jangan membuat anak itu jadi mudah untuk menjangkau makanan itu, karena kalau ada itu pasti akan akan mengambil terus kan, sendiri ya, juga ambil ya, Dok. sendiri. Diri sendiri malah, apalagi udah bisa jalan, udah bisa narik kursi. naik ke itu atas. dia kalau bisa sama sekali saja dia nggak usah disediakan gitu ya, atau kalaupun mau disediakan pun ya itu nanti pas jam-jamnya itu saja gitu ya. Jam snack time. Iya, snack time gitu. Sama tadi ininya Dok ya, diajak bermain biar aktivitas Betul, fisik gitu iya ya, Dok, betul ya. betul. Jadi
kita memang harus ya itu tadi kuncinya agak tegas juga ya, agak dipaksa itu tadi. Jadi anak jangan kalau sekarang kan masih sedikit-sedikit HP gitu ya. Jadi memang ada kayak semacam mungkin kalau mau memberikan reward gitu ya, misalnya mau ngasih HP itu kan dikasih waktu-waktu tertentu seperti itu dan dibatasi ya. Jadi dia biar melakukan aktivitas yang lain gitu ya dengan teman-temannya gitu kan, mau sepak bola kah atau apa jenisnya, pokoknya yang lain lah itulah pokoknya segala macam itu lah ya. Nah nanti ya betul, nanti kan dengan kegiatan aktivitas itu juga dia tidak akan terfokus untuk makan terus gitu kan. Selain memang energinya terpakai gitu kan, jadi dia akan tidak menjadi obesitas ini tadi seperti itu. Baik Mbak Meda, kalau Mbak Meda gimana nih Mbak tanggapannya? Tanggapan ini kalau yang malah anaknya sulit direm ngemil sama makannya gitu. Iya, mungkin tadi ya yang disampaikan Dokter Indra tadi juga, pertama memang kita jadwal makan gitu. Yang namanya jadwal makan itu memang harus benar-benar diterapkan sih. Jadi mau 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan, jamnya kira-kira jam berapa itu juga ya. Dan sebenarnya ya nggak harus tiap hari jam 7 tank sarapan gitu, enggak. Kalaupun molor-molor dikit 10 menit 15 menit sebenarnya masih aman. Kemudian kalau mau ngerem tetap itu tadi jadwal makan, kemudian untuk makanan-makanan selingan sementara nggak disediakan dulu nggak apa-apa, atau ya jangan sampai anaknya tahu itu di mana, jangan sampai anak bisa mengakses sendiri gitu ya Dok ya. Gitu. Terus juga ngerem, terus orang tua juga lihat nih kita udah ngasih contoh yang baik belum tentang bagaimana kita makan setiap harinya. Jangan-jangan juga ada beberapa kasus juga sih, soalnya orang tuanya makan gak sehat, orang tuanya juga makan ngemil-ngemil sembarangan, tapi dia pengennya anaknya makan sehat. Iya. Jadi tetap gitu. Memberikan tetap contoh kunci yang baik gitu juga ya. di orang tua juga harus memberikan contoh yang baik juga. Iya. Jangan hanya maksa anaknya aja. Iya, jangan hanya maksa anak ya. Ya kuncinya pokoknya jadwalnya tetap, jumlahnya juga sesuai kebutuhan, kemudian juga jenisnya juga sesuai gitu ya. Memang makanan-makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Ini alhamdulillah yang bertanya lumayan ya Dok ya, yang Mbak Medanya. Ini dari Rafika Hapsari. Oh iya. Belum kan ya Mbak Yani? Kayaknya belum. Rafika Hapsari, halo, terima kasih ya pertanyaannya. Bagaimana kita sebagai orang tua mengatasi kondisi stunting anak? Berarti ini mungkin maksudnya sudah terjadi stunting stunting anak nih. Coba ke Mbak Meda dulu nih, soalnya topiknya stunting nih stunting ya. Tadi kan penjelasannya tentang stunting. Ini gimana nih kalau orang tua ketemu kasus stunting gitu ya, kemudian gimana mengatasinya seperti itu? Iya, mengatasinya. Jadi memang ini kondisi memang sudah terjadi stunting ya. Untuk usia juga nggak disebutkan ya Dok tadi ya. Datanya kurang juga ya Mbak. Iya, sayangnya juga usia nggak disebutkan. Iya, harusnya disebutkan usia, kemudian jenis kelaminnya. Jenis kelamin juga. Iya. Jadi kalau memang sudah kejadian, sudah terlihat, sudah ini terbukti stunting, memang yang harus kita lakukan adalah mengejar tumbuh kembang anak nanti. Iya. Jadi memang diberikan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya, biar dia ketertinggalannya tidak terlalu jauh. Ya, jadi mungkin masih bisa dikejar tapi tidak terlalu jauh. Nah, caranya bagaimana? Bisa dikonsultasikan ke ahlinya dulu. Ya, jadi kan nggak mungkin kita anak saya stunting tak kasih ini itu, kita sedang pakai firasat, pakai feeling kita gitu kan nggak bisa. Atau pakai ini Mbak, racikan orang tua. Resep orang tua gitu. Iya, jadi tetap yang pertama silahkan dikonsultasikan kepada ahlinya ya. Biasanya juga di posyandu gitu kan pasti diintervensi. Iya, diintervensinya ini mau nanti bagaimana, mengejar tumbuh kembangnya bagaimana, untuk makannya juga harus bagaimana, itu juga nanti dikonsultasikan saja, atau mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter anak juga. Iya gitu. Jadi kalau memang pertanyaan seperti ini kita nggak bisa langsung ngasih saran di sini juga ya Dok ya, karena memang kondisinya bagaimana kita kondisinya
bagaimana kita juga nggak tahu sepenuhnya, kemudian tadi juga datanya nggak lengkap, dan kondisi kebutuhannya pun juga tiap anak pun sebenarnya beda-beda. Iya. Gimana nih kalau Dokter Indra nih, kalau misalnya ketemu kasus stunting gitu ya Dok ya, gimana nih cara kita ngatasi? Mungkin secara umum dulu gitu Dok, prinsip-prinsipnya. Ya, kalau prinsip-prinsipnya ya tetap itu ya, kita harus tetap memenuhi kebutuhan kebutuhan nutrisi dari si anak ini gitu ya. Cuman memang kalau memang sudah dalam kondisi stunting, kita biasanya memang memerlukan tambahan gitu Effort yang lebih effort gitu. ya biasanya kita pakai, kalau di rumah sakit kan kita ada formula-formula tertentu ya untuk menambah asupan gizi dari si anak ini gitu ya. Kalau saran saya, kalau memang anak sudah terjadi stunting ini, memang tetap harus dibawa ke ahlinya saja ya. Jangan mungkin sudah membeli macam-macam makanan gitu ya untuk menambah ini biar cepat mengejar tumbuh kembangnya, tapi ternyata zat gizinya ternyata sangat kecil di sana gitu ya. Kalau saran saya untuk Bu Rafika ya, Bu apa Mbak ini, silahkan kalau memang anaknya sudah terjadi stunting untuk konsul pada ahlinya. Insya Allah kalau di Melati banyak gitu ya ahlinya. Dan memang sebenarnya sebelum terjadi stunting, ini orang tua sebenarnya harus lebih aware ya. Artinya jangan sampai ketemu stunting dulu baru mak jegakin kita mau ngapain gitu ya. Baru kaget gitu. Ya. Justru sebelum stunting yang stunting harusnya memang itu yang diperhatikan, sehingga monitoring kurva pertumbuhan itu perlu ya Mbak. Iya ya, betul. ya, Makanya memang mungkin ya. orang ikut yang kalau di RT Di posyandu biasanya ya, posyandu posyandu anak-anak, anak-anak gitu, atau di tempat kerja pun ada beberapa loh yang Iya, bikin kegiatan seperti itu ya, bisa Bahkan nanti untuk kadang monitoring. tempat penitipan anak itu, tempat pengasuhan anak gitu. Betul. Karena kan Daycare sekarang juga. mungkin orang tua udah banyak yang kerja yang Betul. ya seperti itu, akhirnya dititipkan atau dibersamai di suatu tempat daycare gitu. Kadang kan pernah itu beberapa yang mengundang untuk bisa memberikan edukasi kepada orang tuanya gitu, biar bisa mengukur sendiri nih anak saya ini udah masuk stunting atau belum, kurus atau belum ya, seperti itu, biar lebih aware ya. Atau beberapa sekolah sekarang juga ada loh monitoring di itu sekolah ya. ya. Jadi artinya sebenarnya Monitoring semua yang penting ya. monitoring dan semua cara bisa ditempuh ya, ditempuh. tidak hanya kemudian di posyandu saja ya. Kalau Iya, memang nggak bisa betul. datang Bisa ke posyandu, bisa menempuh Banyak. cara yang lain. iya, cara yang lain, dan secara mandiri sebenarnya juga bisa iya. ya Mbak ya. Iya, Download kurvanya, tempel di rumah, ngukur sendiri anak saya. Sekarang aja kan di aplikasi di handphone Iya, sudah benar. tersedia Benar. sebenarnya. Iya, benar-benar. Dan nggak ada salahnya juga orang tua juga memang memantau sendiri. Jadi nggak yang sampai nanti kejadian tahu-tahu udah stunting, tahu-tahu udah obes gitu. Tahu-tahu udah obes, kemudian baru khawatir Baru gitu. khawatir gitu. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan lagi dari Nafisah Nafe. Maaf terlambat bergabung Dok, nggak apa-apa Mbak. Yang penting bergabung. Mau tanya, apakah kondisi stunting pada anak ini bisa kita cegah sejak masa kehamilan? Apa yang harus dilakukan? Oh tadi yang bahas kehamilan Dokter Indra nih, monggo Dokter Indra dulu nih. Tadi sebenarnya sudah Ulang lagi, Dok. oh iya, Karena jangan mungkin terlambat terlambat dong. oh iya nggak apa-apa Mbak Nafisa. Ya, jadi sebenarnya tadi sudah kita ungkapkan ya bahwa memang hal yang sangat berperan untuk menjadikan anak menjadi stunting itu salah satunya memang pada 1000 HPK hari pertama kehidupan itu tadi ya. Makanya untuk kebutuhan gizi ibu waktu hamil maupun menyusui memang harus kita penuhi gitu ya. Seperti yang tadi saya ungkapkan, memang dibutuhkan penambahan kalori-kalori gitu ya, tambahan kalori maupun protein gitu ya selama masa kehamilan. Kalau trimester pertama itu sekitar 180 kilokalori. Nah itu 180 kilokalori itu dalam bentuk apa sih Dok gitu kan? Itu bisa mungkin ditambahkan mungkin dari susu bisa gitu ya. Kemudian dari makanan-makanan yang lain, mungkin makanan pokok bisa, misalnya saya pilih nambah makan aja biasanya 3 kali, saya tambah
4 kali atau ditambahkan 180 itu dibagi di makannya gitu ya, ditambah Disebar kan gitu ya, ya, Dok, ya? disebar Ya, seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian tambah proteinnya berarti nanti tambah lauknya seperti itu bisa dari sana gitu ya. Terus kalau yang trimester 2-3 itu kan 300-an gitu ya kilokalori. Kemudian nanti untuk setelah melahirkan waktu menyusui itu 6 bulan pertama sekitar 330, nanti yang 6 bulan kedua itu sekitar 400 kilokalori. Nah itu untuk penambahannya gitu ya. Tapi ya itu tadi saya bilang penambahan itu nanti juga sebenarnya lihat kondisi juga ya, lihat kondisi. Kalau memang ibunya sudah obes gitu kan, itu mungkin penambahannya juga nanti menyesuaikan. Tidak bisa sebanyak orang yang berat badannya normal, karena kan seperti yang rekomendasinya IOM tadi, kalau obesitas itu kan paling penambahan berat badannya cuma 5-9 ya, 5-9 kilo. Nah itu kan berarti butuh kalori yang tidak terlalu banyak untuk ini, karena mungkin penambahannya itu gitu ya, Dok, jenisnya ya? bisa jenisnya bisa. Jadi kayak misalnya kita pakai makanan-makanan yang low energy gitu ya, tinggi serat seperti itu, nanti untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya kan dari serat itu kan dia low GI gitu ya, rendah gula seperti itu. Nah itu bisa dari jenis makanannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya bisa dicegah ya, Dok, ya, dari masa kehamilan dengan memperhatikan gizinya sesuai rekomendasi. Jadi harus tahu dulu kondisi ibu hamil ini dan diberikan sesuai rekomendasi seperti itu ya. Tadi sudah disebutkan mulai dari penambahan kalori dan protein ya, ada yang sekitar 300 kalori, kemudian ada yang juga sekitar 400 kalori tergantung trimesternya seperti itu. Mungkin kalau Mbak Maida mungkin bisa kasih gambaran ke kita, kalau 300 kalori itu kira-kira buat ibu hamil, kadang-kadang kan pengen ringkes atau apa, ada gambaran kira-kira 300 kalori itu gitu ya. Seperti apa sih gitu? 300 kalori itu dalam satu hari itu nanti bisa ditambahkan ya. Kalau untuk, karena kita juga lihat dari proteinnya juga, bisa untuk lauk nanti silahkan ditambah, mungkin untuk makan pagi ditambah telur 1 butir, kemudian nanti juga siangnya setengah butir atau ayam setengah potong, kemudian malamnya juga ayam atau daging 1 potong, kemudian untuk di makanan selingan bisa ditambahkan kayak kacang hijau ataupun susu gitu ya. Jadi kita menambahkan porsi lauknya ya, di selingannya pun juga, bisa gitu ya, Mbak, ya? Iya, jadi kacang hijau, susu. Jadi bukan yang sekedar cemilan gitu. Malah tadi keletihan, malah salah ya, Mbak. Saya sarankan jangan ya. Kadang orang mikirnya itu yang namanya snack itu ya keletihan atau gorengan gitu. Yang kemasan gitu. Apa-apa mau pakai kacang hijau, mau sarinya aja, atau lebih baik sekalian itu sih jadi bubur jadi satu, itu nanti 1 mangkok gitu ya, tambah santan itu juga nggak apa-apa, itu udah cukup. Jadi misal siangnya juga snacknya mau kue-kuean, terus tambah itu kacang hijau, kemudian sorenya juga tambah kacang hijau juga, tambah susu juga, itu insya Allah juga udah cukup nanti. Makanya kadang di posyandu itu ya ada dikasih kacang hijau PMT yang murah meriah mungkin ya, Dok, ya, pertimbangannya ya, Dok, ya. Artinya biar bisa terjangkau buat siapapun, buat banyak, mengandung banyak gizi. Baik, begitu ya, Mbak Nafisa. Ini masih ada yang bertanya lagi tentang dampak stunting. Dampak stunting. Monggo mungkin dari Kak Maida dulu nih, stunting ya. Dampak stunting ini ya. Memang kalau stunting ini kan tadi udah kelihatan jelas ya. Yang pertama dilihat jelas, dampaknya jelas dari penampakan fisiknya. Jelas anaknya pendek, tingginya tidak sesuai dengan tinggi badan yang seharusnya sesuai usianya. Itu dampak yang pertama, udah jelas fisik. Kemudian yang kedua itu juga akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak, kecerdasan anaknya bagaimana, dan itu pun juga akan berpengaruh dalam jangka lama juga ya. Jadi sampai nanti si anak dewasa pun juga akan tetap terbawa pengaruh kognitifnya itu nanti. Kemudian juga mempengaruhi imunitas juga, daya tahan tubuh anak juga akan terpengaruh. Dan kemudian lagi ada yang mungkin ini agak
masyarakat agak terkaget-kaget juga ya, di mana anak yang stunting itu nanti dampaknya juga dia bisa mengalami obesitas apalagi ketika dewasa gitu. Jadi stuntingnya waktu pas kecil, Waktu pas kecil, dewasanya dia bisa obesitas, betul. dan kemudian dari obesitas nanti bisa merembet ke penyakit degeneratif macam-macam, seperti hipertensi, diabetes itu. Jadi kenapa anak yang stunting itu nanti dia berisiko obesitas, karena dia kan dengan tinggi badan yang terbatas, berarti kan berat badan idealnya kan juga terbatas ya dok ya. Jadi ketika si anak nanti udah dewasa, kemudian dia sudah berada pada berat badan yang ideal, dia nambah sedikit pun nanti bisa udah termasuk ke dalam obesitas. Jadi memang stunting ini dampaknya nggak hanya ke perawakan saja, tapi juga dalam jangka panjangnya juga. Terima Kalau kasih. sudah obesitas, nanti resikonya terjadi Macam-macam ya, iya, Dok, ya. macam-macam. Penyakit degeneratif juga ya, Dok, ya. lainnya, metabolis, metabolik. semuanya. Ini mungkin yang belum kita singgung tentang malnutrisi pada orang dewasa, dok. Saya izin tanya nih, dok. Ini mungkin dokter kalau di rumah sakit ya punya Betul. pengalaman pasien-pasien dengan malnutrisi pada dewasa, karena ini kita topiknya memang umum, malnutrisi seperti itu atau undernutrisi. Mungkin pengalaman dokter nih, dok, banyakkah kasus-kasus malnutrisi pada saat perawatan di rumah sakit, dan bagaimana outcome-nya, dok? Atau bagaimana luarannya dia? Apakah sama antara orang yang normal dengan yang malnutrisi dari luaran atau keparahan penyakitnya pasien ini? Iya. Jadi kalau kita lihat di rumah sakit itu ternyata banyak juga ya yang malnutrisi itu ya. Jadi kalau hasil penelitian itu bahkan sampai 20-50% pasien yang di rumah sakit itu terjadi malnutrisi. Jadi justru kadang terdeteksinya itu di rumah sakit gitu, seperti itu. Nah, untuk pasien-pasien yang malnutrisi di rumah sakit ini memang pada akhirnya memang memerlukan perhatian lebih gitu ya, terutama dari para ahli gizi ini ya, dengan termasuk kita gitu ya. Itu kan harus mendapat perhatian. Makanya perlunya sebenarnya kalau di rumah sakit itu kan ada screening gitu ya, ada screening, jadi kita bisa melihat mana sih yang berisiko malnutrisi, mana yang perlu perhatian gitu ya. Kadang karena banyak faktor ya kalau di rumah sakit itu, mungkin karena penyakitnya sendiri gitu ya, dia membuat orang itu jadi tidak nafsu makan, tidak mau makan. Nah itu kan sebenarnya tantangan kita gitu ya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya pasien ini. Ya seperti halnya tadi kita mungkin mentreatment anak-anak ini ya, mentreatment anak-anak ini kan untuk pemberiannya juga kita harus sesuaikan dengan jumlahnya, bentuknya, bahkan ya bentuknya kan kalau di rumah sakit itu kan banyak itu. Usianya, apakah Usianya, geriatri atau bukan? betul. Ya, kalau jadi udah tua rata-rata sulit juga makan. Iya betul. Jadi kadang beberapa pasien itu hanya mungkin masalahnya itu cuman kok nggak mau makan, kenapa gitu ya? Ternyata karena susah mengunyah. Jadi kita ganti dengan bubur, lauknya dicincang, itu aja sudah mau makan. Sudah mau makan. Ya, sudah bisa ketelan seperti itu. Jadi itulah sebenarnya selain di luar sana gitu ya, sebenarnya di rumah sakit itu juga kita harus lebih aware gitu ya, lebih aware untuk penata laksanaan nutrisi pada pasien ini gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Indra. Kita kembali ke pertanyaannya, sudah ada lagi dari Wina Asri. Assalamualaikum, selamat pagi. Maaf buat melenceng sedikit. Saya umur 49 tahun. Ini jauh 49 tahun. Seorang penyintas autoimun sedang terdiagnosis autoimun yang jenis kolitis. Berat badan terus turun drastis dan nafsu makan hilang atau anoreksia. Apalagi punya gastritis kronis yang sudah erosif cukup parah. Kadang bingung memilih makanan yang cocok untuk lambung dan kolitis saya, dan kadang sama sekali nggak ada selera untuk makan. Gimana memilih makanan yang aman buat lambung dan kolitis, dok? Sama suplemen yang aman buat penambah nutrisi, dok?
berat saya 38,5, tinggi 155. Ya. Udah Lengkap pertanyaan. Apakah tergolong malnutrisi? Ya. iya, sudah malnutrisi ya, Dok. Sudah malnutrisi. Iya, Ini betul. sudah. 38,5 Ini sampai pasti 5. sudah IMT-nya sudah di bawah IMT-nya 18 sudah di bawah setengah. 18 setengah, Ya, ya. Ya, seperti saya bilang tadi ya, memang di rumah sakit itu ini kondisinya sudah pulang ya, Pulang, pasien di Ini sudah rumah. pulang, sudah perawatan di Nah, rumah. Dok. iya, iya, iya. Berarti ini penyebab malnutrisinya itu sendiri bisa karena penyakitnya ya, bisa karena penyakitnya, kemudian asupannya juga berkurang, absorpsinya pasti juga ini sudah mulai mengalami gangguan ini ya. Mulai anoreksi. Oh iya, kemudian apa namanya, kemungkinan kolitis itu seringkali diare ya, diare berulang. Jadi mungkin yang zat gizi yang loss pun akan lebih banyak gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini memang diperlukan perhatian khusus ya untuk pemberian makannya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau bisa lebih intens untuk konsul ke kami mungkin bisa kita carikan gitu, karena per orang itu berbeda. Beda-beda gitu. juga ya, Betul, iya. Personalize. Gastritis kronisnya itu juga sampai seberapa, apakah sampai sering muntah darah atau BAB darah atau bagaimana, itu kan harus Sama kita harus kebiasaan digali makan lebih juga lanjut. ya. betul ya betul. Jadi ini memang harus ditreat lebih khusus ya untuk pasien ini gitu, karena kita memerlukan banyak data untuk memilihkan makanan yang tepat Untuk gitu ya. memberikan intervensinya ini. Betul, karena kalau kolitis seperti ini biasanya saya pernah dapat pasien tuh sangat sensitif ya, apapun yang kita berikan itu, bahkan susu sudah sampai susu yang rendah residu ya, rendah sisa itu ya, itu pun dia tidak bisa diare. Iya, makanya penyakitnya ini sendiri memang bikin diare. Makanannya ini pun ada yang beberapa yang memang alergi jadi tambah diare, makanya harus personalize, harus kita lihat. Jadi ini Mbak Wina Asri ini menambahkan pertanyaan, apakah kondisi saya tersebut tergolong malnutrisi? Iya. Masuk ya, Masuk, ya. ya. Tapi memang untuk intervensinya silahkan menghubungi ahlinya Iya, saja, Iya, bisa biar atau bisa ahli lebih gizi, dapat data biar lengkap iya ya. dapat data lengkap, intervensinya nanti juga insya Allah tepat juga. Iya. Iya, karena memang ini bahkan dengan kondisi kasus yang sama pun juga treatmentnya bisa beda-beda ya, Dok. Perorangan beda-beda. Ini pun juga harus perlu penanganan DPJP khusus kalau kayak gini ya. Nah, itu mungkin Si kalau autoimun kalau juga, perlu pas kontrol gitu mungkin bisa kita bantu untuk pengaturannya juga bisa. Iya gitu Mbak Wina ya. Jadi mungkin biar bisa tadi mungkin yang bisa kita jawab di sini, apakah tergolong malnutrisi, itu sudah masuk malnutrisi ya tadi ya Dokter Indra, Mbak Mia Iya, sudah masuk. betul. Tapi memang penanganannya ini kita butuh data yang lebih lengkap nih. Kita butuh lumayan banyak data, dan sepertinya memang kesempatan ini belum bisa menjawab secara spesifik untuk kondisinya Mbak Wina seperti itu ya. Jadi semoga ada kesempatan bisa datang ke Muardi untuk kita bisa diskusi dan mendapatkan tata laksana yang khusus buat Mbak Wina. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, mungkin kita kembali lagi ke topik nih Dok ya. Ini kayaknya yang bertanya sudah cukup. Ini terkait dengan mungkin saya ke stunting dulu. Tadi Mbak Mei bilang ternyata banyak ya, banyak kita menemukan kasus stunting ini di Indonesia. Apakah stunting ini hanya dihadapi pada mereka-mereka yang ekonominya ke bawah atau belum tentu juga? Belum tentu juga sih, Dok. Iya. Jadi ternyata tidak iya. Jadi bukan ekonomi tidak ini ya, tidak sebagai faktor bukan utama. faktor utama sebenarnya. Jadi bisa jadi memang di keluarga yang dia sudah ekonominya bagus, menengah ke atas pun juga bisa mengalami stunting ini. Mungkin pengetahuan Kadang dari kebutuhan pengetahuan, nutrisi kebutuhan orang nutrisi, tuanya kemudian juga bisa. kadang juga ada kasus orang tuanya tuh sebenarnya tahu, cuma memang untuk pemilihan seperti bahan makanan kayak gitu juga kurang pas, itu pun juga bisa. Jadi mungkin Kemudian lebih memilih mau beli HP baru aja lah gitu ya, Atau daripada mungkin beli bisa makan. terkait dengan pengasuhan juga ya Dok. Jadi Pengasuhan kita juga juga. tidak bisa memungkiri bahwa buat mereka yang bekerja akhirnya lebih banyak
yang intens itu kan orang yang menjaga ya. Mungkin apa komunikasinya yang butuh lebih dieratkan antara orang tua dengan yang menjaga gitu ya, Dok ya. Biar makanan itu emang benar-benar terpenuhi seperti itu. Ya, jadi memang memerlukan apa ya? Semua pihak itu harus satu suara gitu lah ya, untuk pemenuhan harus gizi. kerjasama, kolaborasi gitu ya. Di Muardi pun kita juga mencoba berkolaborasi dengan semuanya, ya, spesialis, ahli gizi, kemudian siapapun yang nanti bisa memberikan tata laksana, DPJP, biar bisa memberikan tata laksana terbaik untuk si pasien. Baik, ini sudah ada yang bertanya lagi. Dari Sinta Yesika, Dok, kalau kita tidak bisa memberi ASI eksklusif, apakah anak kita akan lebih beresiko stunting? Nah, ini saya tanya dua-duanya. Ke Mbak Indra dulu nih, ke Dokter Indra dulu, Dok. Kalau nggak ngasih ASI, beresiko stunting nggak? Tergantung ya. Jawabannya bukan pasti ya tidak ya. Iya, ya tidak gitu. Karena ya memang tetap dianjurkan untuk pemberian ASI eksklusif itu ya sampai umur 2 tahun. Karena kan ASI 6 bulan, ASI 6 bulan. Oh, ini eksklusif ya. Kalau pemberian ASI-nya sampai 2 tahun gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang sangat dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif ini karena kita ketahui bahwa ASI itu sendiri kan zat gizinya jauh lebih tinggi daripada formula gitu ya, dan itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dari si bayi gitu ya. Tetapi mungkin pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya, mungkin ada ibu yang sakit gitu ya, sehingga tidak bisa memproduksi ASI yang cukup seperti itu kan, memang kadang kita memerlukan makanan atau formula pengganti seperti itu ya. Nah, nanti tergantung apakah formula penggantinya ini bisa memenuhi kebutuhan si anak atau tidak gitu ya. Kalau memang tidak bisa memenuhi, ya nanti dia akan berisiko untuk menjadi stunting. Dan kualitas ASInya juga harus diperhatikan ya, Dok ya. Nah, ibunya makannya juga nggak bagus. Nah, itu makanya tadi seperti diungkapkan di awal tadi kan memang untuk sampai terutama 1 tahun pertama untuk menyusui itu kan memang dibutuhkan tambahan kalori protein tadi ya, untuk menjamin kebutuhan dari si ibu dan si anak ya. Ibu yang sedang menyusui eksklusif ini ya. Ke Mbak Maida nih, Mbak Maida mungkin dapat bisa memberikan informasi apakah anak yang tidak ASI eksklusif ini lebih beresiko untuk stunting? Belum tentu sih. Jawabannya belum tentu. Memang yang disarankan selama 6 bulan pertama itu kan diberikan ASI eksklusif. Iya, tapi kalau memang dalam kondisi ibu tidak bisa memberikan ASI-nya, dalam kondisi khusus, nah kita lihat berarti kan dia diberikan bentuk susu formula, diberikan susu formula. Nah, susu formulanya ini nanti mencukupi atau tidak dengan kebutuhan gizi si bayi. Nah, kalau memang ternyata tidak diberikan ASI eksklusif, diberikannya susu formula dan ternyata tidak memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembangnya si bayi tadi, tentu bisa beresiko juga. Ya, baik. Terima kasih Dr. Indra dan Mbak Maida. Ini pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah mau habis ya. Sudah tinggal 5 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir dari Luna. Siang Dok, anak saya 4 tahun tidak suka minum susu tapi makannya sudah termasuk sayur dan buah. Apakah tidak apa-apa? Jadi anaknya udah 4 tahun ya. Iya, kemudian makannya mudah termasuk sayur dan buah. Kalau enggak tambah susu apakah tidak apa-apa atau apa-apa, maksudnya gitu kali ya. Betul. Mungkin Dokter Indra dulu bisa kasih nasihat. Iya, jadi kalau untuk anak umur 4 tahun itu kan memang kebutuhan gizinya memang diutamakan dari makanan utama ya, dari makanan keluarga. Betul. Jadi susu itu sebenarnya sebagai penambah saja gitu ya. Mungkin memang ada beberapa alasan, kadang memang karena makannya kurang kita tambah dari susu, atau memang kayak kebiasaan anak gitu ya. Nah, ada anak yang sampai umur kayak anak saya itu sampai SD itu masih suka susu gitu, jadi masih tetap ada selingan susu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ini
ini masih konsumsi susu ya? Tidak minum, Tidak suka, oh tidak suka, ya. berarti tidak sama sekali Iya, minum ya. tidak sama Itu sekali. sebenarnya nggak masalah kalau selama dia mau makan makanan keluarga itu yang mencukupi untuk kebutuhan pertumbuhan maupun perkembangannya dia. Asal tadi ya diperhatikan kurva pertumbuhannya Kurva gitu ya Mbak ya, pertumbuhannya, biar iya. bisa monitoring Bisa monitor gitu tetap ya. dimonitor, tidak Gitu. terjadi Tumbuh stunting. kembangnya diperhatikan. Oke Mbak Maida, mungkin ini gimana nih Mbak untuk kasusnya Mbak Luna ini, anak yang 4 tahun 4 nggak suka susu, nggak suka susu ya. tapi suka sayur, Sayur dan dan makannya buah mudah. dan makannya It's mudah okay? ya. Atau Sebenarnya ya apa atau tidak oke? nggak apa-apa sih, tapi tetap kita lihat bagaimana komposisi dari anak tersebut makan. Ya, apakah memang sudah lengkap, dia sudah ada makanan pokok, kemudian untuk lauk pauknya, proteinnya juga sudah mencukupi, kemudian sayur buah tadi kan termasuk mudah. Nah, itu mudahnya dia makannya seberapa kan kita juga Nggak tahu, perlu ya. tahu juga mudah, atau mungkin hanya kuahnya dan wortel 2 potong itu sudah dianggap mau makan gitu kan, juga Manfaat diperlukan nyut, gitu. nyut gitu. Iya, Yang penting mau sekali suap udah gitu kan, enggak. Jadi memang sebenarnya nggak apa-apa, tapi dengan catatan memang makanan yang diberikan sudah seimbang sesuai dengan kebutuhan energi dan juga zat gizi lainnya sesuai dengan usia si anak tersebut. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Indra dan Mbak Mei. Sepertinya waktu juga yang membuat kita harus mengakhiri acara Muardi Wae pada kesempatan ini. Nanti buat teman-teman yang belum bisa bergabung di live streaming pada hari ini, boleh melihat kembali ya. Kita punya Facebook ya, jadi nanti bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube. Apa, Dokter Indra dan Maida? RSUD Dr. Muardi. Ya, jadi nanti boleh dilihat lagi, mungkin jam-jam segini jam-jam sibuk biasanya Iya, ya, betul. kerja, boleh untuk dilihat lagi di YouTube dan kemudian Facebook RSUD Muardi. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan juga share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi. Oke, sekarang closing statement dari Dr. Indra dan Mbak Maida terkait topik kita kali ini. Silakan Dr. Indra. Iya, jadi pembicaraan kita ini menarik sekali ya. Jadi dalam rangka Hari Gizi Nasional ini memang kita memang harus lebih aware dengan masalah-masalah gizi di sekitar kita, terutama masalah malnutrisi ini ya. Dan tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kan terlihat memang di masyarakat itu kasusnya memang banyak seperti itu. Untuk itu saya juga mengajak untuk para sobat Muardi Wae gitu ya, untuk lebih aware, terutama untuk stunting tadi ya, kita sudah tekankan bahwa memang perlunya untuk monitoring gitu ya, kemudian memenuhi kebutuhan gizi si anak gitu ya, kemudian untuk obesitas pun seperti itu. Jadi kita memang harus apa istilahnya perhatikan gitu ya. Jadi untuk kebutuhannya juga dan aktivitas fisiknya itu harus kita sesuaikan gitu. Baik, terima kasih Dokter Indra. Selanjutnya Mbak Maida. Iya, untuk temanya ini cukup memang benar-benar menarik ya Dok. Sebenarnya sayangnya kita terbatas waktu ya di sini ya. Iya, dilihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga cukup banyak macam-macam masalah, juga masyarakat juga cukup antusias gitu ya. Yang penting di sini memang kita harus memang benar-benar aware dengan pertumbuhan. Dan ini pun juga bukan hanya tugas orang tua yang punya anak balita, anak bayi saja ya, karena memang sebenarnya pencegahan stunting dan obesitas ini pun bisa dimulai dari awal kehamilan tadi. Kehamilan itu pun juga disiapkan dari bagaimana gizi remajanya, jadi juga bukan hanya tugas yang udah punya anak dan balita aja, tapi tugas kita semua untuk akhirnya mencegah stunting dan obesitas ini untuk menjadikan Indonesia yang kualitas kesehatannya lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih Mbak Maida. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Amelia, Dr. Indra dan Mbak Maida pamit dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.